Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. As-surah, itu masih tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang perkataan Nabi SAW bahwa di antara tanda akan datangnya kiamat yaitu ketika terjadi sebuah keadaan di mana orang-orang yang mendakwakan kebenaran dan menjalankan agama dengan baik, dia akan terasing dalam lingkungannya, bahkan dalam keluarganya, atau bahasa Nabi dengan perkataan ghuraba, yaitu orang-orang yang terasing. Jadi persis seperti keadaan Islam di awal kedatangannya. Maka Islam pun akan mengakhiri kejayaannya sebelum kiamat dengan keadaan yang sama, yaitu dianggap terasing ketika orang-orang kembali menjalankan agama dengan baik. Dan ini bisa di dalam berbagai aspek agama, ya, termasuk ketika kita istiqamah menjalankan kehidupan hari-hari kita dengan syariat, kita tak berani melangkah kepada yang haram, lalu orang mulai merendahkan, menghinakan dan mengatakan bahwa kita aneh. Jadi mungkin dengan bahasa sederhana, di saat orang-orang semuanya melakukan perkara maksiat tapi kita tak berani melakukannya, itu dianggap aneh. Di saat orang tidak peduli dengan haramnya riba, di saat dia melakukan transaksi, apakah mengambil rumah dengan sistem KPR, lalu kemudian membeli kenderaan dengan sistem campur tangannya pihak ketiga, dan dianggap ketika kita menolaknya, artinya kita tak mau, diajak orang kita tak mau. Dan kita bertahan dengan rumah sewa, kita bertahan dengan rumah, dengan kenderaan second kita, dengan alasan saya tidak berani mengambil dengan sistem riba. Itu dianggap aneh. Lalu orang mulai mengatakan kita bodoh. Itu pun dipertahankan. Begitulah keadaan di akhir zaman. Di saat orang menjaga ketetapan hatinya tetap di jalan Allah, lalu mendakwahkan agama ini, menegur, menasihati, maka orang pun
menganggap kita ini orang-orang yang klasik, orang-orang yang hidup di zaman purba, ya, di saat semua orang-orang menganggap bahawa membuka aurat hal yang biasa, bercelana pendek bagi laki-laki dianggap itu normal. Lalu kita mulai mendakwahkan, kita bertahan, kita katakan kepada keluarga kita bahawa jangan pernah jatuh ke dalam jebakan syaitan tersebut. Maka teman-temannya akan mengatakan bahawa dia aneh. Jadi ketika semua satu klub bola memakai celana pendek di mana-mana pertandingan, tapi kita tak mau menampakkan aurat, kita tetap pakai training panjang, itu sesederhana itu, kita dianggap aneh. Nah, disitulah kita tahu bahawa kalau sudah sampai zaman seperti itu, maka kita sudah hampir datang kiamat. Jadi dianggap kita akan kembali kepada orang-orang yang dianggap terasing hanya karena bertahan dengan agama kita. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, ini merasa terasing lalu kemudian mulai mengucilkan diri, itu bukan ghuraba yang dimaksud, bukan orang aneh. Karena ada sebagian merasa diri bahawa dialah orang-orang yang disebut oleh Nabi, lalu tak mau bergabung dengan kaum muslimin, ya. Kalau salat tak mau di masjid yang umum, harus di masjidnya sendiri yang dibentuk di atas nama kelompoknya. Lalu mulai mengatakan bahawa dirinya dan kelompoknya adalah orang-orang yang asing, yang dianggap aneh. Itu dianggap aneh karena kebodohan kita. Itu namanya mengasingkan diri, bukan dianggap terasing. Sampai merasa masjid yang lain tidak sah salat, cuma masjid kita lah yang sah salat. Itu karena kebodohan kita mengasingkan diri, bukan karena dianggap asing. Dan ini yang begini pun banyak, ya, perasaan-perasaan merasa diri paling selamat, ya, yang lain semuanya ahli neraka, itu juga banyak, ya. Baik, jawab Allah, kita akan sambung tanda berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi, yaitu az-zabzabah bainal iman wal kufr. Tanda kiamat berikutnya, yaitu menjelang kiamat akan tercipta sebuah kondisi atau fenomena, yaitu terjadinya zabzabah. Ini terombang-ambing, ya, terombang-ambing di antara iman dan kekafiran. Jadi terombang-ambing ini maksudnya seseorang itu benar-benar dibingungkan untuk mempertahankan imannya karena fitnah kekafiran itu kuat sekali, tinggi sekali. Kalau kita mengembalikan pandangan kita ke zaman hidup Nabi, di mana Nabi hidup dan sahabat, dari Makkah Nabi telah diuji dengan berbagai ujian untuk mempertahankan iman. Nabi dilecehkan, direndahkan, bahkan sedang salat kemudian dicampakkan kotoran unta yang telah dikumpulkan, disiram Nabi dengan kotoran unta sedang salat. Anak-anaknya menangis, lalu kemudian sampai anaknya mengatakan, kenapa engkau tak memohon kepada Allah di atas kebinasaan mereka? Tapi Nabi tetap bertahan, diembargo dengan hanya sekitaran 70 sahabat pertama di fase 3 tahun pertama dakwah Nabi. Jadi betul-betul mereka menghadapi ujian, tapi mereka tahu pembeda antara mereka dengan orang kafir. Jadi jelas kita sedang menyembah Allah, sedangkan kafir sedang menyembah berhala. 13 tahun Nabi berjuang bersama sahabat yang kemudian karena Nabi ingin menyelamatkan agama, dan di saat itu mereka masih minoritas, akhirnya Allah menyuruh Nabi untuk melakukan hijrah. Nah, sewaktu berada di fase Mekah itu tidak ada orang-orang yang berada di dalam Islam menjadi munafik, tidak ada.
Jadi jelas antara kafir dengan Islam, itu jelas. Tapi begitu sampai di Madinah, Allah kemudian mengubah keadaan, disambut oleh penduduk Madinah dengan baiknya, dengan sambutan yang hangat, dan akhirnya Islam ini diizinkan Allah itu membesar, menguat. Dan apa yang terjadi berikutnya jemaah melakukan Allah, di Madinah lah kemudian bermunculannya para munafik. Di saat Islam sudah kuat, bermunculanlah kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ini musuh dalam selimut yang kemudian mencoba menghancurkan Islam dari dalam. Kenapa waktu di Mekah mereka tak muncul? Artinya penduduk Mekah pun atau orang Islam selama di Mekah tidak ada yang jadi munafik. Kenapa ketika di Madinah bermunculanlah orang-orang munafik? Nah, di saat itulah kita menyadari bahawa Islam ketika sudah berjaya, merasa punya, di saat kita sudah punya kekuatan, di saat itulah benih-benih kemunafikan akan muncul, karena dia tidak lagi merasa akan terancam. Dan juga itu salah satu permainan iman kita ini. Kalau di dalam kesempitan, iman kita kuat, tapi begitu kita diberi kejayaan, iman kita terombang-ambing. Jadi merasa aman, sehingga orang-orang yang merasa aman memelihara iman pun susah. Di saat kita berjalan di atas aspal yang penuh dengan lubang, maka jarang terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena orang berjaga-jaga. Jadi dia betul-betul berjalan sedikit-sedikit, dia hindari lubang. Kemudian semua mobil, semua motor pun berurutan, tidak ada yang protes. Semua memaklumi bahawa jalan itu memang sedang tak baik, jalan itu memang harus dilalui dengan pelan. Semuanya memaklumi, sehingga walaupun lambat tetapi selamat. Tapi begitu jalan lurus aspal, mulus jalannya, maka mulailah terjadi kematian-kematian melalui kecelakaan. Kenapa? Kita tak bisa jaga diri lagi. Makanya ada orang yang kadang-kadang membawa motor, membawa mobilnya itu di atas 100 km per jam, itu tanpa menyadari akibatnya. Begitulah kira-kira analogi kita ini. Di saat sudah merasa aman, di saat ekonomi membaik, di saat itulah kita berada di dalam satu ujian Allah, yaitu terombang-ambing di antara iman dan kekafiran. Nah, jemaah melakukan Allah, di zaman kita itu sudah sampai masa itu, sehingga Nabi SAW menggambarkan keadaan itu sebelum terjadinya kiamat. Kata Rasulullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, badiru bil a'mal. Kata Nabi, percepatlah, bersegeralah engkau beramal. Jadi Nabi menyuruh bersegera, maksudnya sebelum tutup usiamu, sebelum datang batas waktu, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, segeralah engkau beramal. Jadi disuruh, bukan disuruh santai, disuruh untuk segera beramal, apapun amal saleh. Kenapa? Fitanan kaqita'in minal layl al-mudlim, karena akan datang fitnah, dan itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi datang fitnah tapi dalam keadaan gelap gulita. Jadi betul-betul kita tidak tahu mana yang fitnah, mana yang tidak. Bagaikan orang di dalam kegelapan, itu betul-betul tidak tahu ke mana arah, mana pintu keluar, mana yang saklar yang dia harus hidupkan, kemana dia harus pergi. Karena mata ini pun tak berfungsi. Salah satu yang membuat mata bisa berfungsi adalah ketika dibantu oleh cahaya. Makanya pupil pun bergerak berdasarkan cahaya. Retina membantu pupil pun kalau diberi cahaya. Tapi ketika gelap gulita, maka mata tidak berfungsi. Tidak ada mata yang bisa membuat cahayanya sendiri. Begitulah Nabi memberi ibarat
Hati-hati terhadap fitnah, karena fitnah itu akan datang bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Jadi betul-betul bingung, ini yang mana yang benar. Lalu Nabi menyambung, yusbihur rajul mu'minan, saking bahayanya fitnah di akhir zaman itu, maka seseorang waktu paginya dia masih mukmin, wa yumsi kafiran, tapi ketika sore hari dia telah kafir. Padahal iman dan kekafiran itu akan membuat kita menjadi pembeda antara surga dan neraka. Au yumsi mu'minan, atau seorang mukmin dia tetap dengan imannya di sore hari atau di malam hari, wa yusbihu kafiran, tapi sayangnya besok paginya dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Nah, ini Nabi memberikan satu indikasi bahawa di antara fitnah paling hebat adalah orang yang terjebak ke dalam cinta pada dunia, sehingga dia akan jual apapun demi menciptakan dan mendapatkan ketenangan dan kesenangan dunia, tapi dia mengorbankan agamanya. Dan ini banyak, ini fitnah-fitnah terbesar. Dan keadaan seperti ini itu benar-benar membuat kita hari ini, Pak, terombang-ambing. Ini kita berada di posisi yang mana? Kecuali orang-orang yang diberi hidayah, diberi ilmu oleh Allah, maka dia tahu yang mana dia harus bertindak. Proses kafirisasi hari ini itu membuat betul-betul umat Islam ini tak tahu lagi identitas aslinya. Jadi proses kafirisasi, kita tidak menyebut kristenisasi, karena sekadang mengkafirkan orang tidak mesti harus masuk Kristen. Jadi begitu lemahnya iman di akhir zaman, maka semua yang diajak oleh orang-orang kafir kita akan terjebak di dalamnya. Nah, kalau di dalam catatan para peneliti itu ada beberapa faktor lemahnya umat Islam di akhir zaman dan begitu mudahnya akidah berpindah. Apa dia? Di antaranya adalah banyaknya disediakan fun, yaitu kesenangan-kesenangan berupa hiburan-hiburan, filem, kemudian media-media yang mudah sekali dia mendapatkan informasi. Nah, ini tuntunan yang membuat kemudian orang-orang terjebak dalam berbagai ragam kehidupan yang meninggalkan agama, walaupun KTP-nya adalah Islam. Sekarang sederhana Bapak Ibu, coba bandingkan berapa jumlah orang yang berkumpul untuk melihat satu tayangan konser dengan orang yang berkumpul ketika melakukan salat. Kalau dibuat sebuah gambar, maka yang menuju ke tempat salat itu mungkin hanya sekitar 10%. 90% lagi hidupnya benar-benar untuk hiburan. Datang waktu subuh, berapa banyak mereka yang tak peduli dengan agamanya, dengan yang masih taat, keluar di tengah malam di dalam keadaan gelap gulita, lalu melakukan wudhu, membasahi diri di saat rasa kantuk belum hilang, dan dia kemudian jalan dari rumahnya menuju ke masjid-masjid, menembus kegelapan dan kedinginan malam. Hanya sedikit. Kalau kita hitung satu kota ini, hanya sedikit yang masih taat, yang lain tertidur, tidak peduli kapan mereka nanti baru keluar, di saat mereka takut gaji mereka dipotong. Pas jam 7 berlomba-lombalah keluar untuk melakukan fingerprint. Kenapa? Kalau terlambat fingerprint 100.000 dipotong. Yang Allah janjikan pahala salat subuh dijamin oleh Allah, tubuhnya tak tersentuh di api neraka, dijamin oleh Allah diberi perlindungan. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang menganiaya atau menzalimi orang yang salat subuh, maka dia akan berhadapan dengan backingnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul kita dalam perlindungan, tapi orang tak keluar. Begitu datang salat maghrib, coba hitung berapa yang di masjid, berapa yang berserak di jalanan, berapa yang bertengger di
di dalam kedai-kedai kopi tak peduli dengan urusan agama. Berapa banyak orang-orang yang masih di jalanan berbolak balik tak peduli dengan suara azan. Jadi betul-betul di dunia ini dianggap sebagai hiburan bagi mereka. Nah, ini fitnah paling besar kepada umat Islam. Mengakunya Islam, tapi unsur agama yang paling utama mereka tak jaga. Kalau salat sudah tak dijaga, hanya karena urusan nonton, ada yang nonton bola tak berani beranjak dari tempat duduknya, karena menganggap kalau salat setengah jam habis waktu, maka dia setengah jam dia akan kehilangan hanya untuk melihat kaki-kaki yang menendang bola. Dan itu nyata. Itu nyata. Begitulah keadaan ketika dunia menawarkan kesenangan. Ditambah dengan finance, ini peneliti para alim ulama membuat ini untuk menunjukkan begitu bahayanya fitnah, iaitu terombang-ambingnya iman dan kekafiran. Iaitu di saat keuangan kita itu diberikan oleh Allah, dibuka pintu ekonomi, begitu mudahnya mendapatkan rezeki. Karena rezeki dapatnya mudah, sehingga maksiat pun mudah. Ketika hidup dalam keadaan kesempitan, hidup dalam masa-masa perjuangan, hidup dalam masa mengusir Belanda, hidup di dalam hutan, pindah ke satu hutan, orang bermohon kepada Allah agar dibebaskan dari penjajahan, orang masih menegakkan salat. Begitu selesai semuanya, kemerdekaan didapatkan, orang sudah senang, di saat itulah dia tinggalkan Allah yang dulu dia bermohon-mohon untuk dibebaskan dari semua penderitaannya. Teringatkah kita Bapak Ibu bagaimana tsunami yang kita hadapi? Betul-betul 1 bulan, 2 bulan tsunami itu hidup betul-betul orang menggantungkan kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah tak lepas-lepas dari mulutnya. Mereka bergelantungan di tiang-tiang masjid demi mengharapkan keselamatan dari Allah. Lepas daripada semua itu, kembali bermaksiat. Orang-orang kembali tak peduli dengan agama, tak teringat sedikit pun. Begitu mudah dalam 15 menit Allah hancurkan semua lini kehidupan, tak peduli. Makanya hidup senang itu kadang-kadang membuat kita terjebak di dalam keadaan yang berbahaya. Tapi hidup menderita, lebih sering kita selamat, lebih sering selamat. Nah, kemudian proses kafirisasi berikutnya kata para ulama, yaitu freedom, pikiran yang dibebaskan, artinya bebasnya cara berfikir. Karena bebasnya cara berfikir sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang membuat orang tak lagi membatasi iman. Lalu prakteknya dilakukan karena tak ada lagi hukuman. Lihat gaya bicara, nggak usah keluar negeri, lihat gaya bicaranya orang-orang yang sudah terpengaruh dengan gaya berpikiran seperti ini. Di Indonesia, bagaimana banyaknya orang membela kekafiran, banyaknya pemahaman-pemahaman yang begitu bebas dia lontarkan, tak ada hukuman. Kenapa? Karena dianggap itu hak asasi dia. Jadi tidak jelas lagi kepada siapa yang harus loyal. Padahal dalam agama sifat al-bara' wal-wala itu wajib dilakukan, yaitu kita melepaskan diri dari menolong atau cenderung kepada orang kafir, dan kita harus setia kepada Islam. Itu yang diajarkan Nabi. Maka Nabi dulu berbaiat. Nabi menjalankan baiat. Dia pegang tangan sahabat yang menjalankan, yang masuk dalam Islam, dia baiat untuk tetap setia. Hari ini tak ada lagi baiat. Jadi ya terserah, pagi Muslim, siangnya kafir. Ada orang dia KTP-nya Islam, tapi waktu bicara merongrong Islam. Coba lihat semua tayangan yang dibuat oleh si Abu Janda. Kalau Bapak lihat tayangan-tayangan dimunculkan selalu pembelaannya terhadap Israel. Di saat kita mulai menjalankan agama lalu menolak kekafiran, maka dia akan sangat ribut, tapi tak pernah ada yang membungkam mulutnya. Kenapa? Karena dia berada di barisan orang-orang yang juga ingin selamat. Jadi saling bersatu untuk membela kebodohan ini. Lihat bagaimana cara bicaranya Adi Armando, yang begitu mudah membuat politik menjadi suasana keagamaan, yang agama dibawa ke politik, lalu kemudian dia hancurkan semua sisi keagamaan. Apa yang dia dapatkan? Kesenangan hidup.
Saya dengarkan dia sudah diangkat menjadi salah satu pejabat, Pak. Ya, karena keseringan bicara yang aneh-aneh seperti ini. Nah, ini perkara-perkara yang aneh. Ya, lihat ceramahnya Buya Syakur. Nah, itu sudah meninggal dunia. Bagaimana dia goyang Islam, bagaimana dia mengatakan bahawa dia kabarkan kepada semua orang ketika Nabi memasuki Kaabah, lalu Nabi melihat ada foto Yesus, lalu Nabi membiarkannya. Itu menunjukkan bahawa Nabi pun mengakui agama yang ada yang menjadi lambang Yesus tersebut, itu agama Kristen, sehingga dia menganggap semua agama sama. Ya, semua agama sama. Maka muncullah sifat pluralisme. Tidak ada lagi rasa bahawa Islam yang benar. Ketika dihinakan Islam, biasa saja, biasalah kalau dihina Islam. Tapi begitu dihina dirinya, dia mengamuk. Seharusnya begitu dihina Islam kita mengamuk, tapi begitu dihina diri, kita disuruh bersabar. Karena diri ini tak ada apa-apanya kecuali agama yang melekat pada diri kita. Ya. Jadi jemaah melekat Allah, hancur-hancuran. Ya. Betul-betul kekafiran ini menjadi hal yang biasa, ya, di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Maka kalau kita lihat sensus itu, makin hari makin berkurang jumlah kaum muslimin, ya, makin berkurang, sehingga terus dalam kekafiran. Hanya karena jodoh, hanya karena cinta, mereka akan pindah agama. Hari ini dia masuk Islam, besok dia keluar. Ada artis yang pulang dari umrah, lalu dia kabarkan bahawa dia telah masuk ke Kristen. Apa alasannya, Pak? Karena melihat Yesus di Kaabah. Kan cukup bangai, Pak. Takkah terfikirkan oleh otak yang sehat, bisa saja syaitan datang mengelabuinya, lalu membentuk dirinya seperti Yesus, lalu dia nampakkan pada dirinya, lalu dia mengatakan, aku melihat Yesus, ya, aku melihat Yesus di Kaabah, dan dia merasa mendapatkan hidayah. Jadi selama ini tidak dapat hidayah, pulang murtad, sampai sekarang masih murtad. Nanti Bapak cek saja di Google siapa orangnya. Masya Allah, tipisnya keadaan seperti ini. Padahal begitu kita lafazkan kalimah percaya kepada agama lain, maka haramlah surga selama-lama. Selama-lama haram surga. Tinggal di neraka tak ada ujung waktu. Disiksa habis-habisan hanya karena akidah kita yang salah. Tapi kalau akidah kita benar, artinya masih bertuhankan Allah, walaupun dalam neraka karena tak salat, karena maksiat, ada ujungnya. Makanya syafaat Nabi yang paling akhir, Nabi itu punya beberapa fase memberi syafaat. Syafaat Nabi yang paling terakhir, apa kata Nabi sendiri dalam hadis yang sahih? Nabi mengatakan, aku diizinkan oleh Allah untuk menjemput semua penghuni neraka yang di dalam hati mereka ada kalimah la ilaha illallah. Di situ dijemput, Pak. Baik yang dulu di dunia ahli maksiat, tak pernah salat, tapi berujung selama masih ada la ilaha illallah. Cuma ujungnya kita tak tahu berapa puluh ribu tahun. Jadi jangan mengambil hadis ini dengan mengatakan, oh begitu, oh kalau begitu amanlah kita kalau orang Islam ni, insya Allah ujungnya surga juga. Jangan berfikir seperti itu. Satu hari di neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau hidup. Jadi hati-hati merasa aman ketika dimasukkan ke neraka. Lalu kemudian termasuklah menjungkir balikkan iman ini, yaitu ketika semua keadaan orang-orang jahiliyah kita hidupkan kembali. Jadi akidahnya, adat istiadatnya yang dulu Nabi memeranginya, kemudian kita menghidupkan kembali. Sehingga apa? Muncullah kesyirikan-kesyirikan. Bayangkan, Pak, dulu Abu Jahal setiap seminggu sekali itu mempersembahkan kurban. Jadi dia berkurban, menyembelih hewan, lalu dia letakkan di depan berhala. Dia letakkan depan berhala, lalu sampai sembelihan itu sampai mengering, lalu mereka meyakini bahawa dia telah dimakan oleh Tuhan. Jadi mempersembahkan makanan kepada Tuhan. Itu diperangi oleh Nabi, sampai dunia Arab di waktu itu betul-betul meninggalkan berhala. Hari ini ada orang yang menyusun buah-buahan, nasi kuning, lalu kemudian ayam disembelih, diletakkan dalam satu nampan, Pak. Diletakkan satu nampan, lalu kemudian dipersembahkan di bawah pohon. Kembali semua kekafiran yang dulu dilakukan, tapi KTP Islam. Inilah yang terjadi, Pak. Jadi betul-betul orang bingung. Orang tak tahu lagi mana yang harus dia
tahan dari dirinya. Dan ini bukan hanya orang luar, Pak. Walaupun kita jarang melakukannya, tapi ada di pedalaman-pedalaman itu ada. Makanya kami dulu waktu di pesantren, Pak, di Lumbutu itu ada sungai, di belakang pesantren itu ada sungai. Kami pernah mendapatkan, walaupun tak sering, tapi pernah kami dapatkan satu nampan yang diletakkan di atas perahu kecil. Jadi perahu seperti nampan itu dialirkan, dan di dalamnya seperti yang kita sebutkan tadi, sampai darah ayamnya di dalam satu kotak, dalam satu daun, kemudian ayamnya terpisah. Dan itu yang namanya kita anak pesantren, Pak, jarang dapat kiriman dari kampung, mana ada. Ayamnya tidak kami ambil, tapi jeruknya, apelnya kita sikat semua. Itu dunia anak-anak dulu. Tapi ingin kita katakan hari ini, begitulah keadaan. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bertahanlah dengan iman, bertahanlah dengan akidah. Kita kadang-kadang betul-betul hancur-hancuran pikiran kita. Sampai satu masalah politik pun kita bingung, siapa yang benar, siapa yang salah, kita berada di mana sekarang. Jadi kata Nabi, kalau engkau berada di akhir zaman untuk menyelamatkan iman ini, gigitlah syariat atau sunnah dengan gerahammu. Jadi Nabi sudah suruh gigit, bukan lagi taruh di mulut, suruh gigit. Kenapa? Berani engkau memegang syariat, berani engkau memegang semua ajaran Nabi, maka engkau akan ditarik. Bisa saja gigimu terlepas, engkau akan dibunuh, disiksa. Ada orang yang hari ini memberi pernyataan yang benar, besok dicabut pernyataannya. Kenapa? Mendapatkan ancaman. Jangan coba-coba membongkar sebuah kebenaran. Begitulah hidup di negeri yang Nabi katakan akan menjadi tanda bahawa kiamat akan segera datang. Mudah-mudahan Allah selamatkan akidah kita sampai di penghujung zaman, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.